Halo guys, welcome to KSI Channel. Bersama KSI, tunjukkan kita punya aksi. Kembali lagi dengan Sosial Media Analyze KSI. SMA kali ini adalah part 2 dari Jelajah Kota Solo bareng KSI. Nah, di video ini kita akan melanjutkan perjalanan muter-muter Solo yang berpusat di daerah Sriwedari. Sebenarnya ada tempat menarik apa aja sih di Sriwedari? So, tidak usah berlama-lama, yuk ikutin perjalanan kita di Sriwedari Solo. Tapi, flashback dikit ya. Puas keliling-keliling di Museum Keraton Solo, kita pindah sejenak di pasar tekstil terbesar di kota Surakarta. Yap, mana lagi kalau bukan Pasar Klewer. Karena tepat banget udah tengah hari, jadi kita sekalian makan siang nih di Pasar Klewer. Nah, di sudut belakang bangunan lantai ketiga dari pasar ini tersebar berbagai kuliner yang cukup untuk menambah energi sewaktu mengelilingi pasar ini. Nah, di sini kita putusin buat makan siang dengan miso atau mie ayam bakso. Klewer ini termasuk pasar yang sudah modern di kota Surakarta. Bangunan dan sarana di dalamnya sudah menggunakan teknologi yang lebih maju dibandingkan pasar yang lainnya. Sesuai dengan titelnya sebagai pasar tekstil, pasar Klewer memang didominasi produk tekstil mulai dari baju hingga kain batik. Saat cukup di pasar Klewer, kita lanjut perjalanan ke arah barat melewati jalan di sisi utara pasar Klewer. Perjalanan kali ini melewati pasar Kembang Solo menuju arah Stadion Sriwedari. Tapi tujuan kali ini bukan Stadion Sriwedari, melainkan bangunan trapesium 4 lantai dengan tulisan Museum Keris Nusantara. Museum Keris Nusantara merupakan museum yang didirikan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan keris sebagai benda pusaka dan senjata tradisional khas Indonesia. Bertempat di Jalan Bayangkara nomor 2 Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, bangunan museum ini adalah eks-bangunan Rumah Sakit Mangunjaya. Museum ini diresmikan pada 9 Agustus 2017 oleh Presiden Joko Widodo dan mulai dibuka untuk umum. Bangunan museum ini memiliki 4 lantai yang berisikan informasi mengenai keris-keris di Nusantara. Lantai pertama Museum Keris Nusantara di Solo bernama Wedaring Wacono. Pada lantai ini, setiap pengunjung akan diminta mengisi buku tamu dan menyimpan barang bawaan di loker yang telah disediakan. Tiket pengunjung Museum Keris ini termasuk terjangkau. Hanya Rp5.000 untuk mahasiswa yang dibuktikan dengan KTM pastinya. Memutari lantai pertama museum ini akan ditemukan papan informasi persebaran senjata di dunia yang terletak di dekat lift dan tangga. Malas menaiki tangga, lift merupakan solusi menuju lantai kedua museum ini. Lantai kedua Museum Keris Nusantara diberi nama Purwoning Wacono. Terdapat pojok kecil yang berisikan buku-buku mengenai perkerisan yang sayangnya sedang ditutup saat itu. Melangkah semakin ke dalam akan ditemukan papan informasi mengenai anatomi bilah keris. Terdapat pula papan informasi perabot keris, bahan jejeran, hingga jejeran keris. Pada lantai ini juga dipajang keris-keris dengan keterangan berupa jenis, tangguh, dapur, pamor, pedok, ukiran, warongko, mendak, dan asal koleksinya. Berlanjut ke lantai 3 museum yang disebut Cipta Adiluhung. Lantai ketiga museum ini memamerkan diorama proses pembuatan keris pada masa Candi Borobudur dan Candi Sukuh. Di lantai ini dipajang pula beberapa manekin pria dengan pakaian adat yang menggunakan keris dengan tatanan berbeda berdasarkan aktivitas dan acaranya. Terdapat pula papan informasi mengenai jenis-jenis sesaji yang digunakan dalam proses pembuatan keris. Penyajian sajian ini dilakukan sebagai bentuk meminta izin. Informasi mengenai tahapan-tahapan pembuatan bilah keris dari menipiskan pamor hingga pengerasan keris tersaji di lantai ini. Lantai teratas dari Museum Keris Nusantara difungsikan sebagai tempat menyimpan artefak keris. Tidak terbatas pada keris, terdapat 38 tombak dan benda-benda bersejarah lainnya yang terpajang di lantai keempat museum ini. Salah satu koleksi masterpiece Museum Keris Nusantara ini adalah keris bernama Keris Kiai Tenggara milik Presiden Joko Widodo yang berasal dari masyarakat perkerisan Indonesia. Keris ini memiliki luk berjumlah 5 sebagai simbol Pancasila dan warongko yang berwarna merah sebagai simbol kebangsawanan.
Mengunjungi Museum Keris Nusantara di Solo dapat dilakukan dari hari Selasa hingga hari Minggu. Museum ini beroperasi dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore kecuali di hari Jumat, di mana museum akan tutup pada jam 11.30. Keluar dari Museum Keris tepat pada pukul 3 sore, kami menemukan spot kuliner yang masih dalam proses menata kios. Tapi ada satu kuliner menarik yang siap untuk dinikmati, yaitu es kapal Sriwedari. Dengan harga Rp5.000 saja, es kapal lengkap dengan roti siap dinikmati. Es kapal ini sukses menyegarkan di tengah panasnya sore di kota Solo. Di trotoar bangunan tersebut dapat petunjuk arah berupa gunungan wayang yang bertuliskan Museum Batik. Memasuki halaman bangunan ini, kami menemukan tidak hanya bangunan besar ini saja, tetapi terdapat pula kafe, museum, hingga toko batik bernama House of Danar Hadi. Museum Batik Danar Hadi adalah museum swasta atau museum pribadi milik Bapak Santoso Dullah, founder PT Batik Danar Hadi dan seorang kolektor kain batik kuno. Bangunan museum ini berada di belakang toko batik dan di sebelah Cafe Soga. Sebelum mulai menjelajahi museum ini, pengunjung diarahkan untuk membeli tiket di bangunan House of Danar Hadi. Biaya tiket untuk pengunjung adalah Rp35.000 untuk umum dan Rp15.000 untuk mahasiswa, yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa. Tur dalam Museum Batik Danar Hadi akan berlangsung selama 45 menit dengan ditemani oleh seorang pemandu. Sayangnya, terdapat peraturan di mana pengunjung tidak diperkenankan untuk mengambil gambar ataupun merekam isi museum selama tur berlangsung. Nah, di sini kita akan cerita secara singkat hal-hal paling menarik dari museum ini yang bikin penasaran dan pengen lihat secara langsung. Terdapat total 11 ruangan dalam Museum Batik Danar Hadi yang mengusung tema Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan. Tur Museum Batik Danar Hadi dimulai dengan ruangan Batik Keraton. Pada ruangan ini dijelaskan 4 produk batik pada awal ditemukan sebagai jari atau bawahan, kemben, ikat kepala, dan dodot ageng. Produk-produk batik ini memiliki pembeda dari ukuran dan kegunaannya. Museum Batik Danar Hadi memajang seluruh produk awal batik ini. Yang paling menarik adalah kemben jenis tengahan, di mana bagian tengah kain kemben ini ditambal oleh kain sutra dengan jahitan yang sangat halus. Bahkan kami sendiri harus mendekat untuk dapat melihat jahitan pada bagian tengahnya. Pada ruangan ini ditampilkan juga dodot ageng yang memiliki panjang 4 meter dan lebar 2,5 meter yang digunakan hanya pada saat penobatan raja. Kain dodot ageng yang dipajang di museum ini adalah kain yang digunakan oleh Sri Susuhan Pakubuwono XIII ketika naik tahta pada tahun 2004. Terdapat beberapa kain dodot ageng yang didisplay dalam museum ini. Yang unik adalah bagian tengah kain yang dibiarkan kosong ketika proses membatik. Konon, bagian tengah yang dibiarkan kosong atau bernama Belumbangan ini berisikan doa dari pembuat batik untuk raja yang naik tahta. Selain dodot ageng, Museum Batik Danar Hadi juga memiliki koleksi kain batik dodot alit. Kain ini dipakai oleh anak-anak raja ketika proses khitan. Uniknya, kain dodot alit yang dipajang di museum ini memiliki hiasan berupa proto atau serbuk emas. Serbuk ini ditempelkan di kain menggunakan putih telur loh. Ruang 2 museum ini berisikan kain-kain batik produk awal PT Danar Hadi yang diproduksi tahun 1967 dengan desainer Bapak Haji Santoso Dullah. Jadi sebenarnya nama Danar Hadi itu adalah nama istri dari Pak Santoso, yaitu Ibu Danarsih binti Hadi Priyono. Ruangan ketiga Museum Batik Danar Hadi berisikan mini proses pembuatan batik. Di sini kami mengetahui bahwa batik memiliki definisi yang sangat ketat. Suatu kain dinamakan sebagai batik ketika terdapat lilin panas yang digunakan untuk merintangi warna. Setelah mini pembuatan batik, beberapa ruang berikutnya membahas batik Belanda, batik Cina, batik Indonesia, hingga batik masterpiece koleksi Pak Santoso sang pemilik museum. Batik unik yang kami temukan di ruangan-ruangan berikutnya adalah batik Belanda yang dibuat hanya pada rentang tahun 1980 hingga 1910. Museum ini memiliki koleksi batik Belanda dengan motif cerita seperti gadis berkerudung merah. Bahkan perang Pangeran Diponegoro pun diubah menjadi motif batik. Pengen lihat langsung batik dengan motif cerita ini? Coba deh kunjungin aja Museum Batik Danar Hadi.
Sebenarnya estimasi waktu tur museum ini adalah 45 menit, tapi di tur kali ini kami menghabiskan waktu sampai 1 jam 45 menit. Belum lagi baterai kamera yang udah habis banget, jadi vlog jelajah kota Solo ini kita akhiri di sini aja ya. Makasih dan sampai jumpa di vlog berikutnya, siapa tahu kita bisa jalan-jalan bareng. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube KSI ya. See you!